Salam, selamat datang dalam ibadah online minggu ini bersama Gereja Mahogany Bali. Mari persiapkan hati kita untuk nikmati hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Mari sama-sama kita perkatakan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja
untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia, sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah kami terus dekat ada di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa waktu kami ada, kami dekat dengan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada suatu kekuatan yang baru, ada suatu semangat hidup yang baru bagi kami. Mari kita naikkan pujian ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa persembahan kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan kita yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayakanlah Tuhan sebagai nakoda, percayakanlah Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidupmu. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan dengan imanmu, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, menyembahku dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Hanya Engkau sumber kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu,
biru baru, minyak baru pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama, hari inilah hari dan Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu besar dari petaka, mari bersorak pagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyatakan kuasanya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan dengan imanmu, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu besar dari petaka, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Lebih sukacita lagi kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Lebih semangat lagi katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan haleluya.
bodoh tiada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Buat hari ini kita bisa berada berkumpul. Hari ini bukan karena kuat dan gagah perkasa kita. Hari ini saya pendeta muda Melvin Sembiring Kembaran. Saya sangat bersyukur buat gembala sidang yang luar biasa, Bapak James Pasaribu, pendeta James Pasaribu, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan melalui media sosial di tempat ini. Saya percaya lewat apapun, saya percaya firman Tuhan bisa disampaikan. Amin, saudara. Saya juga percaya semua keadaan baik-baik saja di dalam Tuhan. Terkhususnya juga seluruh jemaat GBI Gereja Bethel Indonesia Mahogani yang dipimpin, yang digembalakan oleh Bapak James Pasaribu. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena firman Tuhan mengatakan di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan Allah adalah orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi apapun, orang-orang yang tidak pernah mundur untuk melayani Tuhan apapun yang dialaminya. Kenapa? Tuhan akan menopang, Tuhan akan menuntun, bahkan Tuhan akan menjaga kehidupan kita semua. Katakan amin yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah menyaringkan firman Tuhan, berbicara tentang tetap kuat di dalam suatu pencobaan. Karena saya percaya begini, setiap manusia, setiap orang akan menghadapi satu pencobaan yang dialaminya. Tetapi percayalah, setiap pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara dikasih, semuanya mengalami satu pencobaan. Apalagi beberapa bulan ini kita menghadapi satu persoalan di mana seluruh dunia, baik miskin, baik kaya, baik sakit, baik sehat, semua mengalami, yaitu namanya pencobaan COVID-19. Tapi saudara percayalah bahwa pencobaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, itu bukan berasal daripada Tuhan. Bukan berasal daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan pernah memikirkan bahwa Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa keadaan seperti ini, kenapa apa yang kami alami kok bisa terjadi seperti ini Tuhan. Satu hal yang harus saudara perhatikan dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Emang gak gampang, tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, untuk kita bersyukur dalam keadaan hal. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita buka Yakobus 1 ayat 12 dan 18 sampai dengan 18. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkannya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus ini mencatat bahwa setiap ujian, setiap cobaan yang kita alami itu bukan berasal daripada Allah. Katakan amin. Ya.
Saya percaya begitu. Dan setiap persoalan, setiap percobaan kita, Tuhan katakan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu, dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Itu berbicara bahwa Allah bukan memberi hal yang buruk buat anaknya, tapi Allah memberikan suatu berkat jasmani dan berkat rohani yang kita akan nikmati dalam hidup ini. Tuhan juga janjikan bahwa pada saat kita hidup terus di dalam Tuhan, walaupun kita hadapi di dalam dunia ini begitu susah, begitu banyak persoalan, tetapi ingatlah, pada saat engkau tetap hidup di dalam Tuhan, maka setiap persoalan apapun yang kau hadapi, saudara kasih, saya percaya kau tidak akan pernah lemah, kau tidak akan pernah lesu, kau tidak akan pernah letih dalam hidupmu, tapi kehidupanmu itu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yang perlu kita kuatkan di dalam hidup kita, di dalam suatu pencobaan ini, saudara kasih, itu adalah kehidupan kerohanian kita. Di dalam kehidupan kita akan selalu diuji, di dalam kehidupan kita akan selalu dicobai, tapi dengan suatu tujuan agar kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Amin. Untuk menjadi orang-orang yang tahan uji. Jadi setiap kehidupan kita, pada saat kita mengalami ujian, cobaan, permasalahan dalam hidup kita, pada saat kita terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa, terus mencari Tuhan, maka lihatlah, setiap ujian, setiap cobaan yang kau hadapi, itu membuat engkau bukan semakin lemah, tetapi semakin kuat, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Tujuan cobaan, tujuan ujian supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang bisa menahan dirinya dari keinginan daging atau keinginan dunia yang mengakibatkan dosa yang menuju maut. Saudara kasih, orang yang tahan uji, nah, ini adalah dampak dari orang yang tahan uji tadi. Setelah kita kuat di dalam satu percobaan kita, persoalan kita, setelah kita menghadapi persoalan, setelah kita menghadapi ujian bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang tahan uji. Nah, setelah kita menjadi orang yang tahan uji, itu adalah dampaknya kita bisa menahan diri kita dari keinginan daging atau keinginan dunia. Karena Yakobus 1 tadi yang kita baca ayat 14 mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai karena oleh keinginan sendiri, berbicara tentang Tuhan tidak pernah memberikan suatu cobaan, tetapi kita yang sering mencari cobaan itu. Kita yang sering mencari persoalan. Makanya saya katakan sebagai umat manusia, sebagai orang Kristen, jangan suka cari perkara. Ya kalau perkara rohani saya katakan itu luar biasa, tapi kalau perkara dunia, maka saya pastikan ya kita akan menghadapi, kita akan mengalami cobaan itu sendiri. Karena pada sini mengatakan bahwa karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahinya, ayat 15, ia akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut, kematian yang kekal, penghukuman yang kekal dan selama-lamanya. Nah, ini adalah dampak pada saat kita tidak menahan diri kita. Kita tidak kuat di dalam ujian, kita tidak kuat di dalam cobaan. Akhirnya apa? Yang ada cuma satu, sumur-sumur tidak pernah menemukan sumur dalam kehidupannya. Dan akhirnya apa? Kehidupan kerohaniannya itu berubah menjadi kehidupan dunia. Yang dulunya suka berdoa, sekarang sudah tidak lagi berdoa. Yang dulunya suka membaca firman, sekarang sudah tidak lagi baca firman.
Saudara bisa lihat bagaimana dunia ini sedang mengecoh semua umat Kristen supaya kita tidak dekat lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau memberitakan kabar baik buat saudara, buat kita semua dengan baik. Matius mencatat, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan ketenangan, kelegaan dalam kehidupanmu. Jadi saudara yang kasih, dampak dari orang yang tahan uji adalah orang yang menang dalam keinginan darinya, sehingga dia tidak akan turut bekerja sama dengan keinginan dari. Maksudnya itu adalah dia menjadi pemenang untuk dirinya sendiri. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pencobaan yang kita alami, saudara kasih, adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatanmu. Mungkin kita mengalami suatu penyakit dalam kehidupan kita. Ingatlah, Tuhanlah dokter dari segala dokter yang sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Pada saat engkau mengalami suatu penderitaan, mungkin jatuh miskin, mungkin kamu mengalami suatu kemiskinan dalam hidupmu, Tuhan katakan, akulah sumber berkat itu. Mari datang kepadaku, anakku. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari-hari ini kau mengalami satu kekosongan dalam hidupmu. Ada satu pribadi Roh Kudus yang sanggup menghiburmu dalam keadaan dalam keadaan duka, sedih, apapun yang kau alami. Selama yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan yang baik dan selalu memberikan anugerahnya, kasihnya dan berkatnya dalam kehidupan kita. Ayub adalah satu pribadi, orang yang dicatat di situ adalah Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Orang yang saleh itu berbicara adalah orang yang mendahulukan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Itu Ayub, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang saleh, orang yang taat beragama, orang yang takut kepada Tuhan, pada saat apa yang dialami, saudara, dia mengalami satu cobaan, dia mengalami satu ujian dalam hidupnya. Bisakah Yesus katakan, Tuhan katakan, jangan kau cobai anakku Ayub. Iblis, jangan kau apa-apakan dia. Yesus bisa lakukan itu. Tapi Tuhan izinkan terjadi buat Ayub supaya apa? Supaya Ayub semakin cinta, semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan. Pemurnian. Daniel yang kita dengar, yang kita baca, seringkali kita baca bahwa Daniel juga masuk dalam suatu pencobaan yang besar dalam hidupnya. Dan disitu juga dicatat Daniel adalah menguduskan dirinya untuk tidak makan makanan raja dengan seperti orang-orang lain yang sebelumnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bahkan disitu dicatat 3 kali dalam satu hari dia naik ke lotengnya Tuhan untuk datang sujud kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Daniel juga masuk dalam proses ujian dan cobaan dalam hidupnya. Tetapi di tengah proses yang dihadapi Ayub, proses yang dihadapi Daniel, itulah yang terjadi. Maksudnya yang terjadi adalah Daniel dan Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Daniel dan Ayub tidak pernah tidak mengucap syukur dalam kehidupannya. Tapi Daniel dan Ayub terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi,
dicatat pada saat mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mereka juga hidup di dalam satu cobaan yang mereka alami. Tapi cobaan itu tidak memisahkan mereka, tidak memisahkan kasihnya, cintanya kepada Tuhan. Nah, hari ini buat kita semua di tempat ini, firman Tuhan buat saudara dan saya itu berbicara tentang kita harus kuat di dalam pencobaan. Kamu harus kuat, pada saat mungkin kamu mengalami satu penyakit dalam hidupmu, kamu harus kuat. Mungkin kita mengalami suatu pandemi corona ini, saudara kasih yang kita hadapi bersama-sama. Tuhan katakan, firman Tuhan hari ini mengatakan buat kita semua, kita harus kuat. Mungkin mengalami suatu kemiskinan, jatuh, bangkrut di dalam perusahaanmu. Mungkin kita dikeluarkan dari pekerjaan kita. Firman Tuhan hari ini buat kita semua, kita harus kuat. Karena saya percaya di dalam pencobaan itu ada sukacita yang Tuhan akan siapkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Kita harus kuat. 3 hal penting yang membuat kita kuat di dalam cobaan. Yang pertama, saudara gue kasih, pada saat kita mengalami satu cobaan, jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Tetaplah pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah katakan, Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam hidupku. Makanya Roma 15 ayat 13 mencatat. Coba kita sama-sama kita buka. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hal yang pertama, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berpengharapan kepada Allah. Semoga Allah sumber pengharapanmu, saudara. Berharap kepada Allah dan berharap kepada firman. Jangan berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, firman Tuhan mencatat. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin hari ini kau berjalan di satu tempat yang lembah begitu dalam, tetaplah berharap sama Tuhan. Maka di situ ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Maka lihat perjalananmu, saudara. Perjalananmu itu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Sampai akhirnya, saudara, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan katakan, anakku, kamu adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Kamu tidak pernah mundur dalam pelayananmu. Kamu tidak pernah mengucap syukur. Kamu terus bersyukur pada Tuhan. Hari ini aku terima Engkau. Maksudnya, saudara, kesini hal yang kita rindu-rindukan. Untuk kita bisa bersama dengan Allah, kita bisa bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih, hal yang pertama untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah pencobaan ini, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Hal yang kedua, saudara yang kasih, iman. Hal yang kedua yang kita harus punya dalam hidup kita itu adalah, untuk kita bisa kuat dalam Tuhan itu adalah iman. Iman itu berbicara tentang suatu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Setelah kita berharap kepada Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, aku butuh kekuatanmu. Tuhan, aku butuh kesembuhanmu. Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Dan terus kau berharap sama Tuhan. Sampai akhirnya apa? Saudara yang kasih, iman, ada tindakan iman. Tindakan iman ini berbicara tentang suatu perkuatan. Tanda pengharapanmu kepada Tuhan, ada iman, ada perbuatan. Amin, saudara. Tanda pengharapanmu kepada Tuhan ada iman. Iman itu yang disebut dengan perbuatan. Apa
sungguh-sungguh pagi siang malam, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Sampai akhirnya apa, Tuhan betul-betul melihat, wah ini luar biasa. Pagi siang malam dia datang sujud menyembah. Tuhan katakan, apa yang kau mau anakku? Aku sudah tahu. Dan hari ini kau akan disembuhkan. Itu iman, perbuatan. Apakah iman kita sudah menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah perbuatan kita sudah memuliakan nama Tuhan apa tidak? Menyenangkan Tuhan apa tidak? Ada orang berharap tetapi tidak mau bertindak, ini susah. Nggak bisa, saudara. Jadi pada saat kau berharap sama Tuhan, kau harus beriman kepada Tuhan, bertindak kepada Tuhan, melakukan sesuatu apa yang manusia tidak lakukan, kamu bisa lakukan buat kebutuhan. Contohnya, saudara, jam 5 pagi, kadang orang nggak bisa bangun, tapi kamu bisa lakukan, kamu berdoa kepada Tuhan. Itu iman, itu tindakan. Jam 5 pagi kamu datang, kamu sujud menyembah Tuhan. Tuhan, kamu datang kepada aku mau menyembah, aku mau memuji. Itu iman, itu tindakan. Pada saat kamu baca firman Tuhan dan kamu lakukan firman Tuhan, itu iman, itu tindakan. Ada banyak orang yang nggak bisa lakukan, tapi kamu bisa lakukan, sehingga apa Tuhan katakan, anakku, kamu berbeda. Kisah para Rasul 1, Kisah para Rasul mencatat bahwa Allah melakukan kehendak, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Pada zaman Daud, pada saat itu Daud melakukan kehendak Tuhan, melakukan iman, perbuatan. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan Daud. Saudara bisa baca di Mazmur bagaimana Daud betul-betul mengandalkan Tuhan. Pada saat dia menghadapi Goliat, pencobaan yang begitu besar, dia datang, aku datang dengan nama Tuhan. Wah, itu iman, itu perbuatan. Maka kamu datang dengan nama Tuhan apa tidak? Pada saat kamu datang demi nama Tuhan, maka saya percaya Goliat yang besar itu akan berubah menjadi berkat di hadapan. Bersyukur Daud ketemu dengan Goliat. Dia bersyukur karena apa? Justru Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Daud, sehingga Goliat itu menjadi rubuh, dan gara-gara Goliat rubuh, saudara yang kasih, akhirnya Daud diangkat. Nah, bersyukur ada cobaan dalam hidupmu. Pada saat engkau mempunyai iman, ada suatu tindakan kepada Tuhan, maka lihatlah cobaan itu berubah menjadi berkat. Amin, saudara. Amin. Jadi hari ini saudara yang kedua, saudara kita harus mempunyai yang namanya iman. Ibrani 10 mencatat, coba kita buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35, saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar, dicatat saudara, ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, hari-hari ini saudara terkasih, di zaman akhir zaman ini, saudara, kita memerlukan iman. Iman itu bukan tanda kita sebagai orang Kristen akhirnya
KTP kita Kristen tidak, saudara. Tapi iman itu berbicara tentang suatu perbuatan yang besar sehingga membuat Tuhan itu kagum atas hidup. Itu iman. Itu iman, saudara. Iman kita bukan sama lagi dengan orang-orang yang di luar sana, tetapi iman kita semakin hari semakin naik, semakin naik. Pak, susah banget cari kerja, tapi kamu tidak dikhawatirkan dengan dunia. Karena apa? Ada iman yang besar dalam hidup. Walaupun kamu susah cari kerja, mungkin berorang, tetapi hidup dalam Tuhan, hidup yang mempunyai iman, itu tidak akan mengkhawatirkan hidupmu. Kau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Masalah yang kau hadapi tidak membuat kau mundur, tapi membuat kau semakin hari semakin giat, semakin hari semakin tekun. Dan akhirnya orang akan melihat, wah, ini layak untuk diangkat, ini layak untuk dipekerjakan, ini layak untuk dikasih berkah. Kenapa? Tindakanmu untuk mengasihi Tuhan itu luar biasa. Jadi hal yang kedua, saudara berkasih, untuk kita bisa kuat dalam cobaan ini, kita harus mempunyai iman. Amin, saudara. Yang ketiga, itu adalah kasih. Katakan kasih. Mengasihi Allah dan sesama. Matius 22 ayat 37. Hukum yang terutama dan utama. Tanpa kasih, saudara, maka iman juga tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju. Kita perlu kasih. Kita perlu mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama dan utama, Tuhan katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Bukan hanya segenap hatimu, saudara, tapi Tuhan juga katakan jiwamu juga harus mengasihi Tuhan. Bukan hanya segenap jiwamu, akal budi, pengertian, hikmat juga harus mengasihi Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa segala sesuatu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun itu, perbuatlah karena kamu mengasihi Tuhan, karena kamu mencintai Tuhan. Pada saat kamu ada di tengah-tengah keluarga kamu bisa berhubungan dengan istri dan anak-anakmu, kamu bisa mengasihi mereka karena kamu kasihmu kepada Tuhan. Itu juga baik. Maka kasihmu kepada sesama juga itu pasti baik. Kamu gak bisa mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak bisa mengasihi sesama. Itu gak bisa, saudara. Makanya pada saat hubunganmu baik dengan Tuhan, maka hubunganmu dengan sesama juga pasti baik. Maka tiga hal ini penting buat kita di akhir zaman ini untuk hidup, saudara. Hal yang pertama itu adalah pengharapan, yang kedua itu adalah iman, dan yang ketiga itu adalah kasih. Dan firman Tuhan mengatakan paling besar itu adalah kasih, dan kasih menutupi banyak dosa. Mungkin ada beberapa orang yang sudah menyakitimu, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang sudah melukai hatimu. Pada saat engkau mengasihi Allah, kamu bisa melepaskan pengampunan buat orang yang sudah menyakiti hati. Ada banyak orang hidup di dalam dendam. Ada banyak orang hidup di dalam sakit hatinya. Sehingga apa? Sehingga imannya tidak maju. Pengharapannya juga tidak ada lagi kepadaku. Tiga hal ini penting buat kita pahami dan kita pelajari. Apakah kita masih punya pengharapan kepada Tuhan? Apakah kita masih mempunyai iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan? Dan yang ketiga, yang paling besar itu adalah kasih. Apakah kita bisa masih mengasihi Allah apa tidak? Apakah rindumu kepada Allah seperti cinta mula-mulamu kepada Tuhan? Karena jemaat yang ada di Efesus mengatakan, aku tahu semua perbuatanmu baik. Aku tahu kamu bisa, kamu menyumbang begitu banyak. Itu ya, itu istilahnya. Tapi Tuhan katakan apa? Aku menolak kamu. Karena apa? Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula kepada-Aku. Mungkin ada banyak perbuatan yang baik yang sudah kau lakukan hari-hari ini, saudara. Tapi pertanyaannya, yang kau lakukan itu karena kamu mengasihi Tuhan, karena cintamu begitu besar kepada Tuhan, atau supaya orang lihat, wah,
hebat ya Bapak itu ya, hebat ya gereja ini ya, hebat ya. Sehingga yang naik, yang dilihat bukan Tuhan, tapi dirimu. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Baiklah kita mulai hidup ketiga hari ini. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman ini. Pengharapan, iman, dan kasih. Jemaat Gereja Betel Indonesia Mahogani yang ada di Bali, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kau hadapi, persoalan apapun yang kau hadapi, angkat tanganmu, mulai tersungkur di kaki Tuhan, mulai katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Dan kiranya Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mahogani tetap kuat di dalam Tuhan. Kita juga berdoa buat Pastor James Pasaribu dan istri supaya semakin hari kuat di dalam Tuhan, dan gereja ini semakin berkembang, semakin diberkati, dan semakin Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya mungkin tidak bisa berkata-kata banyak, mungkin juga banyak kekurangan dalam perkataan saya. Tapi biarlah hikmat daripada Roh Kudus dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua yang mendengarkan hari ini, sehingga firman itu betul-betul menjadi rema buat saudara dan saya, dan itu bisa terus ada dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi ingat saudara, 3 hal yang penting supaya kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam satu pencobaan. Yang pertama adalah tetaplah berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, dan tetaplah pengharapan itu akan menghasilkan iman, tindakan. Kalau kau berharap kepada Tuhan, ada harus tindakan kepada Tuhan. Itu disebut dengan iman. Tindakanmu bagaimana kepada Tuhan? Setelah yang ketiga, saudara kasih. Kasih Pak. Tuhan. Itu paling besar. Kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kemurahan-Mu, buat kebaikan dan anugerah atas kehidupan kami, sehingga kami bisa belajar firman-Mu dan hamba terbatas. Tuhan, berkati gereja yang sudah beri kesempatan buat hamba-Mu, gereja GBI, Gereja Betel Indonesia Mahogani yang ada di Bali ya Tuhan. Berkati ya Bapa, dan kiranya kasih setia dan anugerah-Mu menyertai gereja di tempat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta James Pasaribu ya Tuhan, dan istri Serri ya Bapak, berkati ya Bapak, dan kedua anaknya Tuhan, jadikan mereka kuat di dalam Tuhan, dan yang mereka andalkan cuma satu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Mu tetap menyertai hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa dan pertambahkan berkat-berkat buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, firman-Mu sudah Bapak sampaikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, dan layakkan kami terus untuk menjadi hamba-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Segala-galanya diberi penghormatan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita juga akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga karena kita percaya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Mahogany pada minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari Bapak Saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu kepada kami semua sehingga kami semua boleh diberi kesehatan dan kami semua boleh beribadah pada minggu ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa juga untuk Pendeta Melvin Sembiring. Terima kasih Bapa atas pelayanannya. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati Pendeta Melvin berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, serta keempat wakil gembala ke dalam tamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Memberi mereka roh kesehatan prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Kemana mereka pergi melayani Engkau, Tuhan yang akan mempromosikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Kemana kakinya melangkah, Tuhan yang akan membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Bapak James Pasaribu, ke dalam tamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati ia berlimpah-limpah Bapa. Beri ia roh kesehatan prima, beri ia roh takut akan Engkau ya Bapa. Kemana ia pergi, Tuhan yang akan mempromosikan ia menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun. Dan kemana kakinya melangkah, Tuhan yang akan membuat ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk istri dan kedua anaknya ke dalam tamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Mohon beri mereka roh kesehatan prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga mereka boleh menjadi penjala manusia, menjala lebih banyak manusia untuk datang ke gereja-Mu, menyembah, memuji, muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Shalom Indonesia. Bapa, mohon kiranya Tuhan Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, Kepolisian, Tentara, Angkatan Darat, Udara, Laut, Menteri-menteri sampai ke jajaran terendah. Tuhan yang akan memberkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau beri mereka roh kesehatan prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga dalam mengambil keputusan yang mereka ambil adalah berasal daripada Tuhan Yesus dan boleh mesejahterakan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dan warga Bali pada khususnya. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Bapa. Kami saat ini dilanda pandemi COVID-19 ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan semua ini ya Bapa. Kami tahu tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kami hanya berserah semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Semoga semua ini boleh berakhir secepatnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, mohon kiranya Tuhan berkati juga para dokter, suster, tenaga medis lainnya yang mengambil bagian dalam menangani COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan yang akan berkati mereka berlimpah-limpah Bapa. Beri mereka roh kesehatan prima. Tuhan yang akan menghibur mereka ya Bapa. Dan keluarganya dan keluarga besarnya juga Tuhan yang akan menghibur mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa juga untuk para pasien yang dinyatakan kena COVID-19 ya Bapa. Tuhan yang akan menghibur mereka satu persatu ya Bapa. Tuhan yang akan membuat mereka sehat kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami berdoa juga untuk para pengerja Gereja Mahogany Bali ke dalam tamu ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Mohon beri mereka roh kesehatan prima, beri mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Semoga mereka
boleh lebih lagi melayani Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk para jemaat Gereja Mahogany Kedang Tamu ya Bapa. Mungkin ya Tuhan Engkau lindungi mereka, berkati mereka, semoga mereka boleh terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri doa ini dengan berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari tangan malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalamnya anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan amin. Shalom, sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau bersamaku.